ada artikel menarik lain dari Frederick Bastiat yang ditulis pada tahun 1850. Artikel tersebut berjudul What is Seen and Unseen yang ditulis dalam bahasa Perancis. Pesan dalam artikel tersebut adalah tentang nasihat bagi pelaku ekonomi agar menganalisis semua fenomena ekonomi secara komprehensif. Kita harus menganalisis konsekuensi sebuah pilihan pada keseluruhan elemen ekonomi, tidak hanya fokus pada salah satu pihak saja. Kita juga tidak boleh hanya fokus pada konsekuensi langsung jangka pendek, tetapi juga kita harus menganalisis konsekuensi jangka panjang. Terkadang, kita mendapati bahwa kenikmatan jangka pendek membawa konsekuensi penderitaan jangka panjang. Mari kita simak perumpamaan broken window fallacy atau kekeliruan jendela pecah. Berikut. Pak Dudung memiliki ruko di sebuah kota besar. Pak Dudung memiliki seorang anak. Suatu hari, anaknya tidak sengaja melempar sebuah batu mengenai jendela kaca ruko ayahnya. Sebanyak 5 kaca jendela pecah akibat ulah anaknya. Pak Dudung memarahi anaknya karena tingkah anaknya yang tidak hati-hati. Pak Dudung kemudian memesan jendela yang baru. Karena adanya permintaan dari Pak Dudung, perusahaan jendela mengalami kenaikan produksi. Perusahaan jendela harus merekrut 1 karyawan baru dan menambah jam kerja. Karyawan dan pengusaha jendela tersebut mendapatkan pendapatan lebih banyak daripada biasanya. Mereka dapat menggunakan pendapatannya untuk dibelanjakan guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena mereka mengonsumsi lebih banyak, maka orang lain pun mendapatkan lebih banyak. Pada akhirnya, keseluruhan masyarakat pun mendapatkan manfaatnya. Sepintas, terlihat bahwa pecahnya jendela kaca ruko dapat menstimulan ekonomi. Ekonomi secara keseluruhan mendapatkan manfaat lebih besar. Pendapatan meningkat, konsumsi meningkat, dan standar hidup pun meningkat. Namun, berdasarkan analisis brilian dari Frederick Bastiat, kita tahu bahwa ada konsekuensi tidak diharapkan dari pecahnya jendela kaca itu. Inilah yang disebut dengan konsep opportunity cost. Kalau kaca jendela ruko tidak pecah, Pak Dudung seharusnya bisa menggunakan uangnya untuk membeli hal lain yang lebih bermanfaat, seperti sepatu, makanan, hiburan, traveling, atau benda mewah lainnya. Bisnis-bisnis itu tidak mendapatkan order dan mengalami kerugian karena Pak Dudung tidak mengeluarkan uangnya untuk belanja barang dan jasa tersebut. Pak Dudung harus mengeluarkan biaya perbaikan jendela untuk rukonya. Pesan dari perumpamaan kekeliruan jendela pecah ini sering digunakan untuk menyindir kebijakan pemerintah yang ingin menstimulan ekonomi menggunakan jalan perang. Padahal perang hanya akan membuang-buang uang yang seharusnya bisa digunakan untuk pembiayaan yang lebih baik, seperti makanan, pakaian, kendaraan, dan kesehatan. Dengan adanya perang, kita harus mengeluarkan dana yang besar untuk memproduksi senjata, membayar pasukan perang, dan membangun kembali benteng yang hancur. Konsep broken window fallacy ini juga sangat cocok untuk menjelaskan bahwa bencana alam tidak akan menstimulan ekonomi. Sebaliknya, bencana alam akan menghancurkan akumulasi modal dalam bentuk rumah, kendaraan, perabotan, dan lain-lain. Konsep opportunity cost dalam perumpamaan broken window fallacy kemudian dikembangkan oleh ekonom Amerika Henry Hazlitt dalam bukunya yang berjudul Economic in One Lesson yang ditulis pada tahun 1946. Sekian, semoga bermanfaat.